Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Zahra Aulia, saya Muhammad Sabari, saya Santi Bonai. Di sini kami akan menceritakan kasus hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, yaitu kasusnya hak asasi manusia Munir Said Tholib. Kemarin tepat 16 tahun aktivitas hak asasi manusia, Munir Said Tholib dibunuh di udara. Munir dibunuh dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004. Ia tewas 2 jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam pukul 08.10 waktu setempat. Hasil autopsi kepolisian Belanda dan Indonesia menemukan Munir tewas karena racun arsenik. Setelah penyelidikan, polisi menetapkan pilot Garuda Indonesia Polikarpus Budi Hari Prianto menjadi tersangka pembunuhan pada 18 Maret 2005. Tabir motif pembunuhan. Motif sesungguhnya pembunuhan Munir masih misterius. Ada dugaan Munir dibunuh karena memegang data penting seputar pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus Talang Sari, penculikan aktivis 1998, hingga kampanye hitam pemilihan presiden 2004. Suciawati, istri Munir, tak percaya dugaan itu meski beberapa saat setelah kematian Munir. Deputi 7 Bidang Teknologi dan Informasi BIN, Bija Subianto, memberitahu secara samar soal motif pembunuhan. Coba periksa kasus-kasus besar ditangani almarhum sebelum pergi, kata Suciawati meniru Bijah, seperti dikutip dari majalah Tempo edisi 8 Desember 2020. Bijah meninggal pada 1 Juli 2009 di Tiongkok, tanpa keterangan meyakinkan penyebab kematiannya. Menurut Suciawati, Bijah secara rutin menghubunginya setelah kematian Munir. Tiap lebaran dia mengirim SMS minta maaf, katanya. Target ikan besar. Setelah selesai menuntaskan misinya membunuh Munir, Polikarpus dikabarkan melaporkan operasinya ke Kolonel Budi Santoso, Deputi Perencanaan dan Pengendalian Operasi Badan Intelijen Negara. Dia bilang mendapat ikan besar di Singapura, kata Budi. Dalam rekaman kesaksiannya kepada penyidik di Kuala Lumpur, 7 Mei 2008, seperti dikutip dari majalah Tempo edisi 8 Desember tahun 2014, Budi harus bersaksi di luar negeri karena mendapat informasi akan dihabisi jika pulang. Budi Santoso mengatakan pernah ada rapat internal lembaganya membahas Munir. Direktur imparsial itu disebut akan menjual negara dengan data-data yang dibawa ke Belanda untuk studi hukum di Universiteit. Hendro Priyono meminta upaya Munir itu dicegah, kata Budi. AM Hendro Priyono, kepala BIN tahun 2001 sampai 2004, sudah menyangkal lembaga yang dipimpin mengincar Munir. Munir bukan orang yang membahayakan, katanya. Hendro mengatakan tahun 2004 bahkan Munir sudah merapat ke kubu PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarno Putri, presiden yang dekat dengannya. Suciawati, istri Munir, menyangkal dugaan ini. Sebelum berangkat, Suciawati memeriksa laptop yang dibawa suaminya. Ketika dikembalikan setelah meninggal, saya periksa isinya sama. Tak ada data yang penting, katanya. Dokumen penting, katanya. Dokumen penting itu ya Munir sendiri, dia dokumen hidup. Bebasnya pelaku lapangan terpidana kasus pembunuhan Munir. Polikarpus bebas murni pada Agustus 2018. Mendekam di penjara sejak 2008, Polikarpus sebelumnya mendapat pembebasan bersyarat pada 2014 dan hanya dikenai wajib lapor. Majelis Hakim peninjauan kembali Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan daripada putusan MA pada 25 Januari 2008 yang menghukum Polikarpus 20 tahun penjara. Selama di penjara, Polikarpus menerima remisi sedikitnya 2 kali dalam setahun. Total dia sudah 11 kali menerima remisi dengan total korting masa pidana 42 bulan atau 3 tahun 6 bulan. Dia mendapatkan remisi dengan berbagai alasan, mulai dari Hari Kemerdekaan RI hingga aktif ikut pramuka. Dokumen lain. Dokumen laporan tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir hilang.
Hilangnya laporan itu baru diketahui pada pertengahan Februari 2016. Ketika itu, Kontras mendatangi kantor Sekretariat Negara meminta penjelasan dan mendesak segera dilakukan pengumuman hasil laporan TPF. Kontras kemudian melayangkan gugatan terhadap Kemensneg Majelis Hakim, memerintahkan lembaga negara itu segera mengumumkan dokumen TPF. Namun, Kemensneg mengaku tak memiliki dokumen tersebut. Dalang yang belum terungkap. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menilai 16 tahun setelah pembunuhan, penyelidikan independen tak mengalami kemajuan untuk menemukan pelaku utama kasus ini. Kontras meyakini dalang di balik pembunuhan berasal dari kalangan berpengaruh dan sampai sekarang belum dibawa ke pengadilan. Hal ini membuat publik mempertanyakan komitmen pemerintah untuk melindungi pembela HAM, kata peneliti Kontras Rifanli Senin 7 September 2020. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir dan perwakilan 11 organisasi mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia guna menyerahkan legal opinion kasus Munir. Mereka mendesak agar status kasus ini diubah menjadi pelanggaran HAM berat.